Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia Anorganik. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis jurnal yang telah kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Anorganik 2. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ulil Hilmi dengan NIM 12212183004. Yang kedua ada Eva Sari dengan NIM 12212183026. Yang ketiga ada Ulfi Wijayanti dengan NIM 12212183050. Yang keempat ada Rafika Firna Hidayah dengan NIM 12212183067. Dan yang terakhir, yang kelima ada Ike Umul Khalifah dengan NIM 12212183068. Jurnal yang kami analisis berjudul Hydrothermal Synthesis and Characterization of Titanosilicate ETS 10 Preparation for Research Integrated Inorganic Chemistry Laboratory Course. Jurnal ini ditulis oleh Maryam N. Ismail. Nama jurnalnya yaitu Journal of Chemical Education. Volume 97, nomor 6, halaman 1588 sampai 1594, tahun 2020, yang diterbitkan oleh ACS Publication. Pendahuluan pada jurnal ini ialah pada ITS 10 atau Engelhard Titanosilicate adalah material kristal berpori mikro tipe zeolit dengan kerangka yang terdiri dari sudut berbagai SiO4 tetrahedral dijembatani ke TiO6 oktahedral melalui atom O. Secara umum, zeolit sendiri ialah senyawa zat kimia aluminosilikat berhidrat dengan kation natrium, kalium, dan barium, di mana pada tipe zeolit atom silikon dikelilingi oleh 4 atom oksigen sehingga membentuk semacam jaringan dengan pola yang teratur. ITS 10 terdiri dari material berpori mikro tipe zeolit, kemudian memiliki kerangka yang terdiri dari sudut berbagai SiO4 ke TiO4 oktahedral melalui atom O. Hasil penjembatanan ini dalam struktur cincin berupa pori-pori dalam ukuran 4,9A dikali 0,76A, berisi semikonduktor monoatomik TiHi dalam bentuk rantai yang dapat menimbulkan energi celah pita Ig dalam kisaran 3,8 sampai dengan 4,03. Untuk metode sintesis, yakni metode sintesis hidrotermal dengan larutan perkuisor berbasis Ti dan Si. Tradisional ITS 10 Engelhard Titanosilicate banyak digunakan untuk katalisis, untuk pemisahan gas, untuk penyerap dan aplikasi lanjutan, misalnya fotokatalisis. Produk dari ITS 10 dengan berbagai tingkat perkembangan kristal, ukuran, dan morfologi yang telah diperoleh dapat juga digunakan untuk aplikasi yang sangat luas. Hal ini dikarenakan mikroporositas pada ITS 10 yang melekat ke peraturan pori dan adanya jumlah stoikiometri titanium dalam kerangka silikat. Sintesis P25 ini menggunakan sintesis hidrotermal dari ITS 10, dilakukan dengan menggunakan campuran dengan komposisi molar 3,4. Campuran sintesis ini diperoleh dengan mencampurkan dua larutan. Yang pertama adalah larutan A. Larutan A ini mengandung NaCl, KCl, natrium silikat, dan air. Dan larutan B yang mengandung sumber Ti dan air. Kemudian campuran yang dihasilkan itu dikocok dengan tangan selama 5 menit. pH gel putih homogen diatur menjadi 10,6 sampai 10,9 dengan menggunakan hidrogen. Campuran tersebut kemudian dipindahkan ke ditempatkan di oven pada suhu 230 derajat Celcius.
Kemudian produk dengan cepat didinginkan ke suhu kamar. Kemudian disaring dengan menggunakan air dan dikeringkan di udara pada -75 derajat Celcius. Sampel yang disintesis itu menggunakan P25 itu dilambangkan dengan ITS 10P25. Sintesis anatase. Sintesis anatase ini adalah sintesis hidrotermal dari ITS 10 yang dilakukan dengan menggunakan campuran dengan komposisi molar 5,2. Campuran sintesis ini diperoleh dengan mencampurkan dua larutan, yaitu larutan A yang mengandung NaCl, KCl, natrium silika, dan air. Kemudian larutan B yang mengandung sumber Ti dan air. Kemudian ditambahkan dan dicampurkan, dihasilkan dikocok dengan tangan selama 5 menit. Setelah kristalisasi 2-4 hari, produk dengan cepat didinginkan ke suhu kamar, disaring dengan air dan dikeringkan di udara pada 75 derajat Celcius. Sampel yang disintesis ini menggunakan anatase dilambangkan dengan ITS 10 anatase. Karakterisasi produk hasil sintesis dengan menggunakan serbuk sinar X atau XRD, kemudian scanning electron microscopy atau SEM, dan menggunakan sinar UV vis spektroskopi. Kemudian pola XRD ini dikumpulkan pada bubuk sinar X. Kemudian untuk menentukan kemurnian produk yang disintesis. Kemudian ratapan SEM ini digunakan untuk menentukan morfologi, struktur, topografi, dan ukuran. Dengan tekanan akselerasi 10 kV dan jarak kerja 6-10 mm, menggunakan mode pencitraan elektron sekunder umumnya digunakan. Kemudian sinar UV spektroskopi ini digunakan untuk menyelidiki sifat optik dari produk yang disintesis. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan 3 karakteristik, yaitu menggunakan XRD atau X-ray powder diffraction, lalu menggunakan SEM atau scanning electron microscopy, dan menggunakan UV spektroskopi. Hasil yang didapatkan pada sintesis ETS10 dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan sintesis P25 dan sintesis anatase dengan temperatur yang digunakan yaitu 230 derajat Celcius pada kedua sintesis tersebut. Pada grafik dijelaskan bahwa representatif pada laporan siswa, produk ETS10 yang disintesis secara hidrotermal menggunakan 2 prekursor Ti yang berbeda. Pada garis yang berwarna hitam menunjukkan bahwa produk ETS10 yang disintesis menggunakan anatase. Dan garis yang berwarna merah menunjukkan bahwa ETS10 disintesis menggunakan P25. Tanda centang pada atas grafik menunjukkan refleksi ETS10 dan tanda bintang menunjukkan anatase yang tidak bereaksi. Ketika sintetis anatase digunakan untuk pencarian Ti, komposisi molar yang dihasilkan produk Ti hampir murni, seperti pada XRD. Ketika disintesis menggunakan P25 akan menghasilkan produk ETS10 dengan beberapa anatase yang tidak bereaksi. Karakteristik ETS10 ditunjukkan pada tick marks yang ada pada gambar. Selanjutnya yaitu representatif SEM pada ETS10. Pada gambar tersebut menunjukkan representatif gambar SEM pada produk ETS10 yang memiliki perbedaan antara gambar anatase yang berada pada atas dan gambar P25 yang berada pada gambar bawah. Penelitian dengan SEM digunakan untuk mengetahui morfologinya. Dari gambar dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pada kedua gambar. Perbedaan dilihat pada rata-rata ukuran partikel yang diamati dengan analisis SEM. Produk yang dianalisis dengan P25 atau yang berada pada gambar bawah memiliki ukuran kurang lebih 0,5 mikrometer dan pada analisis anastasi memiliki ukuran kurang lebih 1 mikrometer. Sehingga terdapat pertukaran partikel ukuran dan kemurnian produk untuk komposisi molar yang diselidiki.
Pertukaran tersebut bergantung pada aplikasi yang digunakan pada produk ETS 10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ETS 10 yang dianalisis dengan P25 lebih bagus digunakan daripada dengan analisis anastase karena luas permukaan sangat mempengaruhi pada proses katalis. Untuk bagian hasil pada gambar yang ketiga terdapat grafik. Pada grafik tersebut menunjukkan representatif spektrum absorpsi UV vis dari ITS 10. Produk yang disintesis menggunakan dua prekursor TI yang berbeda, yaitu anatase dan P25. Spektrum dinormalisasi dengan intensitas pita terkuat. Grafik tersebut menunjukkan ITS 10 yang berbeda pula dengan fitur penyerapan luas dalam kisaran 200 sampai 300 nanometer. Tepi pita untuk kedua produk ditemukan pada sekitar 350 nanometer. Tepi pita berhubungan dengan transisi elektron antara O2P menjadi Ti3D di rantai TiO-TiO-Ti pada struktur ITS 10. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.